Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan sebuah video viral yang menampilkan sekelompok siswa dan siswi yang sedang pesta minuman keras hingga menyebabkan mabuk hingga teler di semak-semak. Sekelompok pelajar itu diduga merupakan murid di salah satu SMA di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam video yang beredar di media sosial dan tayang dibagikan akun @pi_c1 itu, terlihat siswa-siswi mengenakan dengan seragam putih abu-abu dan seragam pramuka sedang tergeletak di sebuah lahan kosong di bawah pepohonan. Tampak dari mereka ada yang tidak sadarkan diri dan terbaring lemas, sementara siswa dan siswi lainnya ada yang tertawa sambil mendengarkan musik. Mana satu botol aja langkah? Semabuk semua. Ini lebih hancur leh. Kasihan makanya. Dia ajak ma beta, aku udah bunuh beta. Video tersebut menuai kritik publik yang merasa miris dengan kondisi dengan perilaku para pelajar tersebut. Sejauh ini belum diketahui asal-usul sekolah dari siswa tersebut. Kejadian itu memantik selebriti ikut berkomentar. Di jam sekolah, tapi dia minum minuman keras. Waduh, itu sangat buat saya sih pribadi sangat prihatin sekali ya, karena bukannya belajar dan berangkat sekolah, tapi malah minum minuman keras sampai saya pernah melihat ada suatu foto yang sampai maboknya itu sampai emang bener-bener sampai berceceran di jalan ya, di suatu tempat gitu ya. Ya jangan dong, untuk anak-anak generasi sekarang ya, khususnya ya, berangkat sekolah ya berangkat sekolah, belajar ya belajar. Kembali lagi nanti bisa akan menyangkut pautkan didikan kedua orang tuanya, kan kasihan juga gitu. Sementara itu, video viral lainnya yang tak kalah mencuri perhatian warganet, pengakuan seorang siswi kelas 12 salah satu SMA swasta di Bandar Lampung mengaku menjadi korban aksi bullying yang dilakukan teman-teman sekelasnya. Siswi berinisial MA berusia 18 tahun itu mengaku dibully dengan cara dipaksa memperagakan adegan asusila dan direkam menggunakan video ponsel oleh teman-teman sekelasnya. Video peragaan adegan asusila ini pun viral dan tersebar luas. Beginilah rekaman video ponsel yang memperlihatkan MA sedang memperagakan adegan panas di dalam kelasnya. Aksi MA ini direkam dan disaksikan oleh teman-teman sekelasnya. Pihak keluarga MA, siswi yang mengaku menjadi korban aksi bullying itu pun tidak terima atas perlakuan yang diterima putrinya itu, yang kemudian melaporkan peristiwa dugaan aksi perundungan itu ke kantor polisi. Ya, jadi ngaji pinter ya. Enggak, ada satu kelas pokoknya. Ada masalah apa-apa, pokoknya ini orang ngelakuin aja. Disuruhnya apa, Dek? Disuruh foto-foto aneh-aneh. Suruh buka baju, nonton porno banyak. Pokoknya ancaman dia itu suruh buka baju. Mana Aing saya fotoin buka baju kamu tuh. Kalau nggak mau diapain kamu? Kalau nggak mau dia diperkosa gitu, dibalik gitu. Udah lama nih bulan Juli ini. Kebuatan itu direkam sama mereka ya? Iya, sama ibu-ibu ibu juga. Ada dewan gurunya juga? Dewan gurunya nggak tahu. Enggak, gurunya ada berapa orang? Gurunya cuma hanya satu doang yang merekam. Satu orang. Nah, saat kamu melakukan itu, posisi teman-teman juga ada? Ada. Melihat juga. Ini mau dia di penjara dong, dibui. Ini lah gue minta adik saya. Sedangkan saya di rumahnya nggak pernah ngajarin porno, video nonton porno, itu nggak pernah. Saya bimbing dia, bener-bener bimbing. Sampai apa kegiatan di HP. Tapi saya tahu kan, adik saya itu nggak mungkin lah tahu kayak gitu. Dia tuh nggak ngerti apa 18+ itu. Saat ditemui di kediamannya, pihak keluarga mengaku kondisi psikologis MA terganggu setelah videonya memperagakan adegan panas di sekolah viral dan tersebar luas. Sudah lapor. Ya saat
saat tahu itu juga saya langsung lapor juga ke Polres malam itu, malam minggu. Kabarnya adik itu sempat kita bawa ke RSJ. Iya, sempat saya kebawa ke RSJ karena dia udah nggak tenang. Itu juga kami nggak pakai, saking panik ya, nggak, walaupun ada BPJS nggak pakai BPJS langsung gitu. Tolong ditangani tuh, dari jam 2 sampai tuh jam 3 dia di situ lah, karena dokter itu adanya 7:30. Itu bayangin kami di situ nungguin dia sampai 7:30. Udah didiagnosa, dimasuk lab, kata mama sih dia tuh nggak kenapa-napa, darahnya sehat semuanya, tuh nggak kenapa, cuma disuruh tenangin aja Bu, kata dia. Terus nanti kalau udah tenang ditanya-tanya kenapa, kayaknya dia ini korban bully. Menurut pengakuan korban MA, aksi perundungan ini sudah terjadi sejak bulan Juli 2023 lalu. Korban mengaku kerap dipaksa teman-temannya untuk memperagakan adegan panas saat sedang berada di dalam kelas. Korban mengaku diancam akan dilecehkan jika tidak mengikuti perintah teman-teman sekelasnya. Menurut keterangan adesnya dari bulan Juli. Tapi bullying itu memang kayaknya sih sebenarnya mungkin dari masuk kelas 12 itu udah dibully ya. Kan kita nggak tahu. Pihak keluarga meminta agar kasus dugaan perundungan tersebut segera diungkap, meminta aparat penegak hukum untuk menghukum para pelaku. Sudah lapor polisi belum? Sudah lapor. Ya saat tahu itu juga saya langsung lapor juga ke Polres malam itu, malam minggu. Sementara menanggapi peristiwa tersebut, pihak sekolah membantah adanya aksi perundungan terhadap korban MA. Berdasarkan hasil pemeriksaan sekolah terhadap siswa-siswi lainnya, pembuatan video tersebut atas permintaan MA kepada teman-teman sekelasnya. Pihak sekolah telah berupaya melakukan pertemuan antar para orang tua wali murid dan melakukan upaya mediasi. Ketika kakaknya datang ke sini hari Sabtu, konfirmasi bahwa adiknya ada segaris itulah, katanya terkait ada video segala. Saya sebenarnya pihak sekolah kaget gitu loh, karena saya nggak tahu berita itu seperti apa. Akhirnya kan kami panggil lah anak-anak yang diduga melakukan itu. Nah, si anak yang diduga melakukan itu dia cuma bilang, Bu, si korban itu dia minta tolong saya videoin dia dengan pakai bahasa Korea gitu loh. Lalu terjadilah mereka divideoin gitu loh. Jadi karena mereka ini mungkin anak-anak jahil, ya ngomongnya agak-agak didesa-desain gitu loh. Nah, ada lah yang seperti itu. Udah seperti itu aja, tapi mereka tidak pernah hanya sebatas fine gitu loh anak-anak, karena memang si korban ini deket sama anak-anak yang laki itu gitu loh. Kasus dugaan aksi perundungan ini kini ditangani tim penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Aksi tersebut memunculkan komentar beragam dari selebriti. Loh ini, nah, jadi saya pikir ini berita ini sangat miris sekali ya dan sangat memprihatinkan, karena generasi-generasi muda kita itu sudah berpikirannya berbeda gitu. Harusnya mereka itu belajar, berkreativitas dan membuat bangga orang tuanya, malah melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Jadi oleh karena itu saya pikir yang paling sangat penting sekali yaitu kontrol dari orang tua dan masyarakat, yang terutama itu orang tua. Sementara itu di lain peristiwa, video lain yang tak kalah viral datang dari seorang perempuan yang memergoki suaminya yang diduga ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Seperti inilah aksi istri yang memergoki suaminya yang kedapatan tengah di dalam sebuah mobil berwarna merah. Begitu mengetahui suaminya jalan bersama wanita idaman lain, sang istri langsung memberhentikan mobil sambil yang dikendarai suaminya itu yang tengah melaju di jalan raya. Tak hanya sampai di situ, sang istri kemudian menaiki kap mesin mobil sambil memotret ke dalam mobil yang terdapat suami dan wanita selingkuhannya itu. Sambil mengenakan daster, sang istri juga membawa surat-surat nikah sebagai bukti istri sah dari suaminya. Aksi sang istri pun mengundang pengguna jalan yang sedang melintas. Beberapa pengguna jalan pun berusaha menghentikan aksi istri tersebut. Video yang diunggah akun @minfu beberapa waktu lalu itu pun viral di media sosial. Selebriti pun buka suara soal aksi wanita pergoki suaminya jalan bareng selingkuhannya.
Sidang gugatan perdata ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker atas mantan istrinya Rita Amelia kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Sidang yang tidak dihadiri Rita Amelia selaku tergugat beragendakan pembacaan gugatan dari penggugat Gideon Tengker. Gideon menghadapinya segala macam kan. Siapanya gimana? Enggak ada. Jadi mau Saya sempat merasakan ketemu cucu dan anak-anak seperti apa sih? Kenapa? Kangen waktu ketemu cucu dan anak-anak. Ya udah biasa lah akhirnya. Mas lu gimana untuk harta yang digonong ini? Mas, sorry. Mas ada apa aja om yang digonong? Biar Om Erles aja yang ngomong. Pak Erles aja. Seperti yang sama ya, cuman kita masukkan itu gugatannya, masukin gugatan dan sudah diterima oleh majelis hakim, dan tergugat pun dari pihak Rita Amelia Beta, tergugat 1, tergugat 2 BPN Selatan, tergugat 3 BPN Pusat itu ya. Jadi ya puji Tuhan, BPN Pusat sudah mau hadir untuk mengikuti persidangan ini. Yuk aja kalau saya janji, yuk kecewa nggak? Nggak usah jauh-jauh hari ini, yuk datang mau press con saya terus nggak jadi. Yuk kecewa nggak? Sementara ini ada harta orang, harta saat mereka berkumpul. Hendaklah harta itu diselesaikan secara berdua. Harta belum dibagi, Rita udah nikah dengan orang lain. Itu ada di dalam gugatannya kami, itu kami bahas. Ada dalam gugatannya. Pihak Gideon menyesalkan ketidakhadiran Rita selama persidangan berjalan yang sudah memasuki 2 bulan lamanya. Sementara Gideon jauh-jauh dari kediamannya di Puncak Bogor datang untuk menghadiri persidangan. Menurut kuasa hukum Gideon, ayah Nagita Slavina dan Caca Tengker berhak menuntut harta gonogini selama ia menikah dengan Rita. Apalagi selama menikah, mereka tidak terikat perjanjian pranikah. Dulu mungkin kenapa nggak ada perjanjian pranikah om? Alasannya om dikit aja om. Alasannya om dikit aja om. Nggak ada perjanjian pranikah. Ada kekecewaan sih om hari ini mungkin. Apa yang mau diperjanjikan? Rita mahasiswi Asmi saat itu. Ini keterangan dari Om Gideon Tengker dan keluarganya bahwa Rita itu datang bermain di rumahnya Om Gideon Tengker itu statusnya mahasiswi Asmi. Om Gideon Tengker anak dari owner pemiliknya Asmi. Mahasiswi, apa mau dijanjikan? Om Gideon ada dapat perhatian apa sih mungkin dari keluarga? Nggak ada. Dan bahkan Om Gideon ngomong ke saya, bilang dong, you kan pengacara gua, Raffi nikah dulu dan anak kita itu kan pakai uang gua juga karena gua belum cerai dari ini Rita. Ada uang Rita kan uang gua. Itu Om Gideon pesan sama saya. Saya ngomong, di mana dong? Raffi juga diam. Kenapa ini? Diceritakan pengacara Gideon sebelum kliennya menikah dengan Rita, saat itu Rita masih berstatus sebagai mahasiswa dan belum memiliki harta seperti sekarang ini. Jadi sambung Erles apa yang mau diperjanjikan dengan Rita yang saat itu masih mahasiswi yang belum punya apa-apa. Sementara Gideon sudah menikah, punya istri dan anak dari pernikahannya itu, dan merupakan anak pengusaha perkapalan yang sukses. Adapun harta yang digugat Gideon meliputi rumah di kawasan Tebet, apartemen dan mobil yang nilainya mencapai 300 miliar. Bahwa ada apartemen, ada rumah di Cempaka Putih, ada rumah di Tebet, ada rumah di Kemang. Terus kemudian ada beberapa aset penginapan di Bali. Tapi nyatanya dari BPN Bali menjawab bahwa tidak ada aset di sini yang atas nama Rita Amelia Beta. Sementara Rita keluar-keluar di televisi dan lain sebagainya atau pemberitaan di media dan lain sebagainya yang kami dapat, kami peroleh bahwa Ibu Rita memiliki beberapa aset di Bali. Merasa gugatannya di pengadilan tak diindahkan Rita, Gideon pun melaporkan mantan istrinya itu ke Barreskrim Polri terkait dugaan pemalsuan surat yang digunakan Rita untuk bercerai dari dirinya. Kami juga akan melaporkan kembali dugaan adanya surat sakti itu yang dipakai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menceraikan Om Gideon Tengker. Bagaimana mungkin itu surat bisa berjalan sementara Om Gideon tidak pernah bertemu dengan siapa-siapa dan tidak pernah ada kesepakatan dengan siapa-siapa? Ya,
Kita lihat ya arahnya seperti apa gitu. Dugaan kuat Rita Malebeta, Caca dan Gigi. Caca Tengker dan Gigi Tengker, ketiga orang ini. Jadi Rita Malebeta, Caca dan Gigi yang kami akan melaporkan kembali di Barreskrim. Untuk memperkuat laporannya tersebut, selain melaporkan Rita Amelia, Gideon juga melaporkan Nagita Slavina dan Caca Tengker putrinya lantaran menjadi saksi yang mengantarkan surat palsu untuk proses cerai Rita dan Gideon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda selanjutnya itu tanggapan atau jawaban dari mereka pada tanggal 20 Desember nanti, karena mereka minta penundaan 2 minggu.